Manajemen kelas. Mungkin kedengarannya simpel ya, cuma dua kata. Tapi ini bisa jadi penentu segalanya di sebuah ruang belajar. Hari ini kita bakal bedah tuntas seni dan ilmu di baliknya. Nah, coba deh kita mikir bareng-bareng. Apa ya yang bikin satu kelas itu rasanya hidup dan seru, sementara kelas lain rasanya biasa-biasa aja? Apa ini cuma untung-untungan? Atau jangan-jangan ada resep rahasianya ya? Well, jawabannya adalah ini sama sekali bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari manajemen berdasarkan desain. Artinya, semuanya itu disengaja, direncanakan dengan matang, dan penuh perhitungan. Oke, manajemen berdasarkan desain. Kedengarannya keren ya, tapi maksudnya apa sih? Gampangnya gini, anggap aja kita lagi mau jadi arsitek sebuah proses pembelajaran. Definisi resminya tuh serangkaian aktivitas yang direncanakan oleh guru untuk menciptakan, menjaga, dan mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Coba perhatikan kata kuncinya, direncanakan. Jadi, ini bukan soal reaktif, tapi proaktif. Dan biar gampang bayanginnya, kita akan pakai satu metafora utama, membangun kelas. Sama seperti membangun rumah, kita butuh cetak biru yang detail, tapi kita juga butuh jiwa yang bikin rumah itu terasa hangat. Oke, kita bedah satu-satu ya. Kita mulai dari fondasinya dulu, si cetak biru. Cetak biru ini punya 4 fungsi utama yang jadi pilar struktur kelas kita. Apa aja itu? Ada 4. Pertama, planning atau perencanaan. Kedua, organizing atau pengorganisasian. Ketiga, actuating atau pelaksanaan. Dan yang terakhir, controlling alias pengendalian. 4 ini adalah fondasi wajibnya. Yuk kita lihat lebih dalam. Pilar pertama, perencanaan. Ini tahap paling krusial. Ibarat arsitek, sebelum gambar denah dia harus survei dulu kan? Nah, guru juga gitu. Mesti kenal dulu karakter muridnya. Bikin aturan main yang jelas, baru deh susun strateginya. Kalau tahap ini gagal, wah, bisa berantakan semua ke belakangnya. Lanjut, pilar kedua, pengorganisasian. Rencananya udah ada, sekarang gimana cara kita menyusun kerangka bangunannya? Siapa ngerjain apa, tugasnya gimana, alur kegiatannya seperti apa, ini semua biar kelasnya terstruktur, efisien, dan nggak jadi ajang, ya kekacauan. Nah, yang ketiga, pelaksanaan atau actuating. Ini dia momennya. Disinilah semua rencana di atas kertas itu jadi kenyataan. Guru menerapkan strategi, membangun interaksi, dan nanggepin dinamika kelas saat itu juga. Disinilah teori bertemu praktek. Dan yang terakhir, pengendalian. Penting banget nih buat diingat, proses ini tuh nggak berhenti begitu saja. Justru di sini guru terus-menerus ngecek, oke, strategi tadi berhasil nggak ya? Apa yang perlu diubah? Ini semacam siklus evaluasi diri yang nggak ada habisnya. Biar besok bisa lebih baik lagi. Oke, jadi cetak birunya udah kuat, strukturnya udah kokoh. Tapi rumah tanpa penghuni, tanpa kehangatan, rasanya gimana? Dingin kan? Sama kayak kelas. Sekarang kita masuk ke bagian kedua yang nggak kalah penting, jiwa dari kelas itu sendiri. Ada 5 prinsip utamanya. Jiwa atau atmosfer kelas ini dibentuk dari 5 hal. Kehangatan dan antusiasme dari si guru, variasi cara mengajar biar nggak monoton, fleksibilitas saat menghadapi hal tak terduga, penekanan pada hal-hal yang positif, dan kelima yang super penting, konsistensi dan jadi teladan. 5 hal inilah yang bikin kelas punya rasa. Coba deh kita lihat bedanya. Di satu sisi, ada pendekatan yang fokusnya ke hukuman. Ini biasanya cuma menyoroti kesalahan, dan ujung-ujungnya bikin murid jadi cemas dan takut, sifatnya reaktif. Nah, bandingkan dengan pendekatan yang fokus ke hal positif. Ini justru merayakan usaha, membangun percaya diri, dan sifatnya proaktif. Beda banget kan dampaknya? Ada satu kutipan yang pas banget buat ngerangkum gini semua. Bunyinya gini, seorang guru yang hangat dan antusias itu bisa menciptakan suasana yang menyenangkan dan aman, yang akhirnya mendorong siswa buat aktif berpartisipasi. Ini inti dari sentuhan manusiawi, sesuatu yang nggak bisa ditulis di cetak biru manapun. Oke, jadi kita punya cetak biru yang terstruktur dan jiwa yang penuh kehangatan. Terus, apa yang terjadi kalau dua hal ini ketemu? Nah, disinilah keajaibannya terjadi. Simpelnya gini, dan ini penting banget buat diingat. Punya cetak biru yang hebat, tapi nggak ada jiwanya, kelasnya bakal jadi kaku dan robotik. Sebaliknya, punya jiwa yang besar, semangat tinggi, tapi nggak ada cetak birunya, wah, kelasnya bakal jadi kacau balau. Jadi, kita butuh keseimbangan antara keduanya. Mutlak. Dan kerennya, kerangka kerja ini tuh berlaku universal.
Kita bisa lihat contohnya di pendidikan berbasis nilai, seperti dalam pendidikan agama Islam. Prinsip-prinsip yang kita bahas tadi, keadilan, etika, dan terutama jadi panutan, itu jadi landasan utamanya. Oke, sekarang mari kita tarik semua benang merahnya. Kita lihat gambaran besarnya, gimana semua potongan puzzle ini menyatu jadi satu kerangka kerja yang utuh. Ini dia rangkumannya. Di satu sisi, kita punya cetak birunya, 4 fungsi manajemen yang ngasih struktur. Di sisi lain, kita punya jiwanya, 5 prinsip yang jadi pemandu dan memberikan kehangatan. Keduanya harus jalan bareng, nggak bisa dipisahkan. Sebagai penutup, saya mau ajak Anda buat refleksi sejenak. Dari kelima prinsip jiwa yang tadi kita bahas, kira-kira prinsip mana nih yang bisa langsung Anda coba terapkan besok? Nggak harus di kelas loh, bisa di tempat kerja, di rumah, dimanapun. Coba deh pikirkan satu saja. Terima kasih sudah menyimak.